Assalamualaikum. Salam. Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik. Dari mana? Dari ini sih tadi dari depan udah makan gitu-gitu terus baru kesini. Ya. Jadi gimana sibukannya akhir ini? Sibukan hari ini paling belakangan ini ya. Iya. Paling main musik, terus juga produksian, mixing gitu-gitu buat band. Terus kuliah juga, tidur, paling gitu sih. Gak menarik. Jadi mungkin sebelumnya kita akan berkenalan dulu ya. Oh iya. Nah, jadi dengan siapa? Oke, perkenalkan nama saya apa gue nih? Perkenalkan nama saya Dika Carikstio Handayana. Saya lahir di Jakarta 13 Juli 2003. Sekarang berarti saya umurnya 21. Tuh. Sekarang lagi kuliah atau kerja fokus? Kuliah lebih banyak kuliahnya sih. Kalau kerja kan kerja buat ini ya, kerja buat yang karir ya, yang hobi. Jadi lebih ke kuliah sih yang dari sekarang. Di mana? Kuliahnya di Universitas Indraprasta PGRI di Unindra. Ambil jurusan apa? Jurusan Teknik Informatika. Semester 5. Mungkin ini perkenalkan nama teman Firudin. Kamu bisa manggil saya itu Bapak Hana. Oke. Karena ini sebelumnya saya pengen tanya, apakah kamu sudah melaksanakan paling sebelum? Iya nggak pernah. Iya. Ini sekolah Yang pribadi kayak gitu. Iya. Mungkin dari Iya dari luar. boleh diminum. Oh ya, ini udah keisi. Ya. Oh iya nih, tambah aja nih. Ya. Daripada Biar makin chill. nyaman. Oh iya makin nyaman. Maaf. Minum ya? Ya, silakan. Ya. Jadi sebelumnya belum pernah melaksanakan konseling? Belum pernah konseling sama sekali belum. Oke. Jadi mungkin saya boleh ya untuk menjelaskan sedikit apa itu konseling. Oke. Jadi konseling itu adalah kegiatan yang kita lakukan secara profesional, dan itu kita melakukan kegiatan itu untuk mencari, bisa dibilang, jawaban dari permasalahan yang kita rasakan atau yang kita pikirkan. Dan permasalahan di sini pun itu bukan cuma permasalahan yang besar, permasalahan kecil seperti percintaan, terus hubungan pertemanan, terus juga masalah kesulitan fokus belajar, itu juga termasuk di dalam kegiatan konseling. Nah, ini bisa dipahami? Bisa. Nah, oke. Nah, terus sama sesi konseling, Bapak berharap kalau kamu itu bisa secara sukarela dalam menceritakan apa yang kamu rasakan. Nah, terus setelah kamu menceritakan apa yang kamu rasakan, itu kamu tidak usah khawatir kalau cerita yang sudah kamu ceritakan itu akan bocor ke orang lain. Karena di sini saya sebagai konselor itu terikat dengan asas kerahasiaan. Nah, selain itu, setelah kamu bercerita dengan terbuka, nah fungsinya apa? Kayak misal, maksudnya gini, fungsi dari kamu cerita terbuka itu adalah untuk kita biar lebih gampang untuk mencari celah dari permasalahan yang kamu alami. Oke. Nah, terus di sini saya berharap kalau jika kamu cerita, jika kamu mengutarakan apa yang kamu rasakan, itu tidak ada sama sekali tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Ya, jadi secara sukarela. Oke. Mungkin segitu aja sesi konseling. Nah, sebelumnya apakah kamu sedang buru-buru? Enggak sih.
Oke, nggak buru-buru ya Udah berarti. aman. Nah, jadi kamu sudah siap untuk di konseling? Siap. Oke. Kamu sepertinya emang ceria begini ya orangnya. Ya gitu lah Ya, ya, menyembunyikan kesedihan Iya. gitu, kayak gitu. misalkan. Kata orang-orang gitu. Nah, jadi apa yang kamu rasakan? Apa ya tuh? Ngomong apa ya? Cintananya kali ya. Boleh. Oke, dulu kita seruput dulu. Oke. Tahan ya. Hmm. Sebelumnya nih saya sudah menyiapkan tisu. Enggak. Gue nggak butuh tisu. Saya tidak butuh tisu. Saya tidak butuh tisu. Aman-aman. Enggak apa. Kalau Iya. misalnya siapa tahu kan mellow kan. Oh, iya. Terus butuh tisu. Bukan melo gitu, meler. Oke. Ya, lanjut. Ya apa? Gak apa. Iya, Memang sisi konseling ini kan saya berusaha ya, sebagai konselor itu berusaha untuk bisa membangun suasana yang tidak tegang. Oh iya. Suasana yang kayak aku gitu. Oh, iya. Ya kenyamanan kan. Jadi itu apa ya? Saya tuh sebelumnya pernah saya emang tipe orang yang selalu hancur ya di relationship ya sebenarnya. Jadi Okay. apa yang kamu rasakan saat ini? Mungkin itu ingin kamu utarakan untuk kita mencoba mengulik dan menyelesaikan apa yang sedang menjadi kesalahan. Paling tuh kayak mau kemana sih? Apa namanya, relationship kan? Karena kan sebelumnya kan pacaran sama cewek tuh nggak pernah sampai umur berapa ya? 2021, berarti sekitar 19 tahunan ya. 19 tahunan itu baru 17-18 tahunan baru pacaran sama cewek kan. Dan itu karena itu pengalaman pertama saya, dan cewek saya juga mungkin sudah pernah pacaran sama orang lain. Itu saya lumayan lama pacaran sama dia, karena saya benar-benar belajar apa kayak gimana sih caranya dalam relationship yang gitu dengan orang kan. Terus juga dia kenal keluarga saya juga kenal keluarga dia. Tapi waktu itu dalam hubungan itu long distance relationship. Terus 1,5 tahun putus kemudian karena di situ ini reasonnya jelasin. Iya. Reasonnya tuh gara-gara reason itu alasan ya. Alasan. Maaf saya terlalu jaksel. Jadi alasannya tuh karena dia itu kan sekolah perawat ya. Sedangkan saya itu kan anaknya main musik kan, seni gitu. Karena sebelumnya saya pernah ngoding komputer dan segitunya, dia lebih suka saya didanai yang menurut dia itu emang real bakal bikin karir lu bagus gitu. Tapi kalau main musik itu enggak gitu. Dan ya saya nolak itu karena kayak ya sebenarnya sama aja gitu. Kita nggak tahu sampai kita mau gitu. Ya saya juga punya mimpi, dia juga punya mimpi gitu, juga dukung mimpi dia, pada dukung saya gitu. Jadi saya kayak merasa ini belum cocok gitu. Akhirnya udah kita putuskan gitu. Terus selanjutnya saya juga kalau pacaran lagi sama orang lain setelah pacaran sama dia, karena ibaratnya apa itu kan dia adalah first love kali ya, dia kan first love kayak gitu. Jadi lumayan susah gitu ini gitu. Terus saya pacaran sama orang lain, cewek juga. Ya cewek juga. Betul. Ini dulu. Lanjut. Saya pacaran sama, ini jelasin ininya. Saya itu setelah putus 2 bulan sama dia, saya sempat jadi teman cewek lain. Kita pacaran sekitar 6 bulan. Dan saya selingkuh, jadi saya bukan dia ya, bukan saya yang selingkuh, tapi dia yang selingkuh gitu kan. Dan biasanya kalau cowok yang selingkuh kan di marah-marahin, cowok gini, tapi kalau cewek yang selingkuh dia dari gue ya gitu. Akhirnya saya putusnya sebelum saya masuk Unindra tuh. Terus akhirnya masuk lagi ke Unindra, saya pacaran sama cewek lagi tuh. Itu sama sekitar 6 bulan juga, 3 bulan. Itu karena dia juga selingkuh di orang lain. Jadi sama sahabat saya sendiri, jadi kayak lebih tepatnya ya udah gitu. Soalnya
waktu sebelum saya pacaran sama dua orang itu, saya itu sama cewek yang pertama ini, yang first love ini, saya tuh bilang ke dia kalau saya bakal pindah ke Bandung gitu, bakal ikut sama dia karena kan kita LDR kan. Terus saya rencana kita mau tunangan gitu. Saya masih nyimpan cincin sampai sekarang di dompet saya gitu ya. Nah, terus saya tuh Mungkin kalau Melo nggak usah. Terus tuh kalau gara-gara itu ya udah saya apa namanya, eh, saya saya nggak ngasih tahu dia kalau saya punya gitu, kalau saya bakal ngasih gitu. Tapi ternyata nggak keburu gitu. Cuman ya udah nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya setelah saya berusaha mau ngasih cincin itu ke cewek yang apa, ada di hubungan dengan saya setelah dia gitu, itu nggak bisa gitu. Jadi selalu ada celahnya gitu, kayak mau diselingkuh dia apa gini gitu. Sedangkan saya putus sama dia tuh, yang pertama ini putusnya karena emang jalan itu udah beda aja gitu, bukan karena selingkuh, bukan kenapa, ya udah gitu. Kita kita nggak mau ada di posisi lu yang kayak gini, gue kayak gini, lu kayak gitu, gitu. Sampai akhirnya setelah saya putus dari cewek yang selingkuh ini, yang ini, saya itu sempat saya jomblo dari Maret 2023. Iya, 2002. 2022 enggak dong, 2022 baru masuk kalau nggak salah. Iya, sekitar segitu tuh ya, kalau 2022 ya sekitar 1,5 tahun lah, udah sampai sekarang gitu. Nah, ya nih gue pilek serius. Iya, iya. Terus udah gitu, apa namanya, saya tuh sempet nggak mau deket sama cewek lagi gitu, karena saya juga sempet mau suka sama cewek gitu, tapi ternyata saya dijelek-jelekin sama teman saya. Teman saya bilangnya kalau saya tuh ya Cocok sama cowok gitu. bukan. saya tuh kayak culun kayak gitu gitu kan. Padahal mah enggak, saya kayak gini karena ya menurut saya nyaman aja gitu, saya tuh suka yang rapi aja gitu kan. Terus dia bilang ke saya kalau bakal bisa lu dapetin dia gini gini gini, tapi ternyata dia diam teman saya punya nomornya dia gitu, katakan di belakang saya gitu, gitu. Ya sebenarnya itu nggak jadi masalah saya karena belum jadi isu saya gitu kan. Cuman nggak suka aja sama itu orang gitu, gitu. Karena setelah itu tuh saya ini jadi pelaku kekerasan seksual juga. Jadi kayak manusia udah pada iblis maksudnya manusia udah pada ini sih, udah pada hilang ya hal gitu kan. Jadi lebih ke apa ya, ya udah tuh gimana lagi gitu. Saya tetap mencoba nyantai gitu, gitu. Saya itu di apa ya, pokoknya selama sekitar 1,5 tahun ini kan saya berarti udah nggak sama dia itu sekitar lama banget ya, berarti udah sekitar 2 tahun yang lalu gitu. Itu saya tuh sering gitu buat ngobrol sama dia apa gitu, itu jadi tanda gitu. Saya nggak bisa kayak gitu ya, udah lagi doang gitu, bunga tidur doang gitu. Terus lama kok mimpi terus gitu berkali-kali gitu sampai hari ini sebenarnya gitu. Entah takut ada sampai salah apa, tapi nggak tahu makanya kadang saya jarang tidur karena mas gitu, mimpi itu tidur baru pagi biar nggak mimpi apa apa lagi gitu ya. Terus uh, akhirnya saya chat dari di ngobrol ya apa yang terjadi gitu. Terus dia bilang itu terakhir interaksi saya itu kapan gitu, udah lama. Jadi setiap itu nggak pernah ada balasan lagi. Kalau saya ngambek ke Bandung saya juga ngobrol ke dia juga pernah jawab apa dia udah. Saya nggak pernah ngambek kayak oh ya saya juga nggak mau ganggu dia tuh gitu. Karena itu benar kalau dia bisa ke dia ya, kalau misalkan sekarang balik lagi juga saya ada orang beda sih. Saya udah ngerokok ya kan, dulu saya nggak ngerokok, duit habis ngerokok dulu. Terus saya juga ngerokok ya, Enggak apa. terus juga ya saya juga ya, tahu lah ya kayak gimana gitu. Tapi yang apa ya, itu membuat saya tuh kayak oh iya saya tuh belajar kalau oh, itu orang tuh harus kayak gini gitu. Kalau saya jadinya kayak hal kayak one time experience aja, pengalaman hidup gitu. Jadi lebih kayak oh ya udah saya udah begini,
ditinggal itu bisa. Cuma kalau mungkin kalau ditinggal lagi tadi masih mau baik sih dengan kondisi saya seperti itu, nggak tahu juga kita mau tadi ibadahnya kondisi kayak lagi gitu. Karena hanya karena itu sering sebagaimana itu bikin harus nyari pacar gitu kan. Ya udah, karena saya juga jadi sibuk jadi ya, seperti itu sampai saya seperti coba sama masih bingung sama saya kan ini kalau kayak pacar kayak gini tuh ini ya tadi ya gitu ini kalau gitu cuy itu baik gitu gitu kalau kita ada pikir kayak udah jadi satu gitu, bukan saya yang bukan diri saya, bukan diri saya sendiri ya. Enggak, ini takut gitu untuk mulai lagi buat ini nanti gitu. Tapi kalau saya mikir gitu, kalau saya lagi atau apa saya bisa aja lakukan sekarang gitu ya, sempat di depan mata kenapa saya lakukan, tapi saya lakuin apakah menjamin bahwa itu bakal lebih baik dari sebelumnya kan belum tentu. Jadi ya kayak dia kayak udah jadi kayak ya udah, itu kan mestaknya kayak gimana ya sekarang udah apa ya udah, kalau dapat kalau enggak ya udah. Karena kalau lebih ditanya kalau lebih apa mau sama dia atau saya ya ngomong aja gitu, saya nggak ngelihat kayak cewek itu gimana. Kalau menurut saya tuh kayak gitu iya, hati saya belum mau buat mulai lagi gitu. Jadi kayak gitu udah capek di posisi yang terlalu ntar gini lagi ntar gini lagi ntar gini lagi ntar gini lagi, apalagi di Indonesia kan cowok standarnya harus punya duit ada yang saya juga karena sampai kayak gitu gitu itu ada gitu. Jadi kayak sih kadang masih mikirnya buat apa ya lagi karena masa lalu juga belum beres, masih bingung apa masa lalu udah beres masih nggak bisa dibilang itu kayak apa nggak tahu deh aja juga gitu mungkin kalau kita udah dibilang bakal baik lagi ke dia atau enggak bakal sering atau enggak masih jadi ini cewek untuk gue bisa gitu kan, tapi gue belum berani aja karena masih takut sama yang kemarin juga, bukan yang sama yang pertama ya tapi sama yang setelahnya dia gitu, paling gitu aja sih. Dengan yang kamu alami itu lebih ke silakan minum dulu. Silakan minum dulu. Ini sebelumnya gitu. Saya kan sendiri ya. Oh enggak. Jadi kebingungan yang kamu maksud itu adalah karena mungkin akan kamu lakukan ke depannya Ya, mengenai sebuah relationship ini. Ya gitu. Ya gitu. Oke. Tapi kalau dari kamu sendiri kan tadi kan sudah menjabarkan dan menceritakan beberapa poin. Iya. Ada beberapa alasan yang memang itu jadi memberatkan atau mungkin menghalangi untuk kayak kamu melakukan itu kan, melakukan kayak memulai sebuah relationship baru kan. Nah menurut kamu dari beberapa yang tadi sudah diceritakan atau tadi yang sudah di sharing itu yang mana yang paling membuat kamu tuh ini sangat-sangat disturb gitu, itu sangat-sangat mengganggu disturb ya, dari yang semua beratnya itu dia ya dari beberapa tadi pengalaman yang kamu kadang dari pengalaman maksudnya menurut disturb itu tuh yang mantan bukan yang pertama ya tapi mantan yang setelah karena nggak tahu kenapa ya karena saya juga jelek ya orangnya gitu dari karena saya tuh aneh sama orang yang cewek nih yang
merasa dirinya cantik atau gitu, tapi ya udah gitu. Dia hanya merasa dirinya cantik, dia tidak punya kebiasaan apa, dia tidak punya kegiatan apa gitu gitu, kerjaannya hanya nyari apa kegiatan sama cowoknya doang atau apa gitu gitu, dia nggak punya teman, dia nggak punya hobi, dia nggak punya apa. Itu menurut saya aneh sih, karena saya aja yang mungkin sendiri sendiri gitu, saya aja nyari hobi gitu, mungkin main musik, komputer dan sebagainya gitu, tapi entah kenapa tuh orang-orang kayak gitu, ya udah gue nggak punya hobi apa apa, udah gue nyari cowok aja, nanti cowok buat orang lain, gue cowok kayak gitu, rasa berapa mungkin, karena tetap ketemu juga gara-gara WhatsAppnya tuh masih nyambung gitu, jadi kayak sengaja ngeliat oh isinya sama cowok gitu. Mungkin saya kan mencoba menafsirkan dari sudah kamu ceritakan gitu kan, pengalaman kamu yang mungkin itu bisa dibilang menjadi pengalaman buruk. Ya kalau buruk Dengan yang itu, di sini saya menilai kalau kamu sedikit mengalami traumatis. sedikit, Apakah itu benar atau kayak saya nggak mau self diagnosa sih, tapi ya nggak tahu ya kalau kata orang sih kayak oh itu trauma gitu gitu gitu, ya udah gitu, saya nggak terlalu banyak pikirannya gitu, ini ya saya mikirnya kayak oh saya belum yakin gitu, begitu aja sih lebih tepatnya. sebenarnya kenapa tadi saya bilang tuh sedikit traumatis, karena jika kamu ingin memulai sesuatu tapi masih ada pertimbangan dari beberapa case ya, dari beberapa kasus sebelumnya yang memang itu mungkin bisa dibilang merupakan pengalaman yang cukup berat dan sangat-sangat menyakitkan ya. Terlebih itu nggak cuma sekali dalam kasus yang sama gitu. Nah itu kan jadi bisa dibilang hambatan ya kan, untuk kamu melangkah selanjutnya ke depannya gitu. Nah mungkin sebelumnya tadi umurnya berapa? Saya Iya dua saya saya nih pak, saya 21. oh 21. Iya. Jadi kita membahas soal percintaan yang memang di sini saya melihat beberapa poin ini. Pertama ya, percintaan itu kan tadi kamu sampaikan pertama adalah bingung bingung apa yang mungkin akan kamu ambil langkahnya ke depannya. Terus di satu poinnya ya, ada sedikit traumatis yang memang kalau misalkan kita ingin melangkah itu tahap pertama yang bisa kita ambil adalah menghilangkan traumatis itu sendiri. Kenapa? Karena ketika masih ada traumatis apapun itu ya bentuknya, ini dalam semua case ya, dan semua kasus apapun itu bentuk traumatisnya, itu kita harus benar-benar sembuhkan dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan si traumatisnya ini udah hilang, itu kamu akan lebih terbuka pikirannya, akan lebih merasa bebas untuk membuat decision gitu, untuk membuat sebuah keputusan itu akan berdampak. Tapi gimana cara ngilangin traumatis itu gitu ya, kan kalau saya kan nggak tahu ya saya traumatis gitu, tapi saya cara ngilangin rasa itu dulu sih. Nah dia traumatis itu kita kan mungkin bisa saya tegaskan aja, kalau misalkan kita melakukan konseling ini itu bukan kamu datang terus kamu minta jawaban kepada konselor, bukan ya, bukan seperti itu. Tapi jika kamu datang dan memutuskan untuk konseling, itu pada saat konseling konselor hanya membimbing dan yang akan mendapatkan jawabannya itu kan kamu, dan yang mencari jawabannya juga kamu. Jadi bisa dibilang kamu datang ke konselor itu tentunya bukan buat dapat jawaban dari konselor, tapi buat jawaban kamu sendiri. Oke. Kalau misalkan trauma itu hilang dari diri sendiri, traumatis itu tidak akan pernah hilang kalau memang dirinya sendiri itu belum mau untuk menghilangkan, atau mungkin kan belum ada niat. Jadi kenapa terus ada? Karena pertama ikhlas, belum bisa merasakan sudah rasakan, sudah kamu gitu. Misalnya beberapa hal mungkin itu kamu penting, kamu harus kamu berpikir ini lewat lah, ya adalah
lebih kepada kamu harus belajar untuk memberikan mungkin lebih tepatnya percaya kepada orang baru ya. Karena di sini mungkin tadi ada beberapa hal yang harus kamu lepaskan dulu untuk bisa kamu ke step yang kedua memberikan percaya pada orang baru. Tapi kalau sebenarnya saya ngerasain udah kayak saya udah ya udah saya pernah masih bisa pada pahit tapi bisa kalau ada teman tiba bisa jadi beberapa kali itu hadir lagi ya. Itu mungkin bisa dibilang apa ya bahasanya sekarang ya kalau bahasa ya aku dulu ya yang memang kayak yang itu tepat waktunya ini kali itu wajar misalkan rumah kalau misalkan udah kamu ada beberapa kan yang itu sebenarnya lebih untuk teman asmara nih jeda dalam waktu segitu tuh memang bukan yang bentar terus misalnya itu bukan judgement ya itu bukan judgement tapi masa itu kamu sudah mulai belajar mengikhlaskan. Kenapa mengikhlaskan yang sudah kamu dari yang mereka karena ya sebelum mulai lagi belum kamu mencoba atau ambil yang lebih kreatif yang lebih terbuka itu harus dibilang berikan beban lah yang sebelumnya gitu. Ini kan kalau misalkan berarti harus dicari benar-benar titik traumatik itu dari dua pengalaman tadi kan dua kan yang mungkin itu terasa pahit yang sampai sekarang. Nah itu titiknya yang benar-benar kayak ngerasa kayak masih nggak terima atau kayak masih kayak gini sih gitu. Nah coba kamu di titik mana? Iya sebenarnya pengen sih mulai coba lagi ini lagi gitu paling suatu minggu sehari gitu sampai udah kan bukan di acara kasual tipenya baca terus lagi gitu kan udah baca gitu tuh gitu kan ini bapak terus udah gitu ya saya kan kayak saya nggak gitu orang yang gitu saya dipanggil kalau ada sesuatu orang kan jadi kayak ya udahlah gitu lebih baik saya nunggu lama tapi nanya yang oke daripada 3 bulan Sorry sebelumnya kameranya mati. Sini kita akan lanjutkan sesi counseling. Oke. Tadi lanjut. Sampai ya udah ya lebih baik ngomong ya udah gitu daripada mungkin terlalu menunjukkan apa ya mungkin daripada terlalu khawatir gitu jadi lebih kayak ya udahlah gitu mau gimana lagi karena emang nggak ada yang bisa dilakuin lagi gitu buat apa juga gitu walaupun mungkin dalam hal kayak mungkin dalam diri masih mikir kayak
oh ya ini mungkin masih ada hal yang belum beres gitu, tapi balik lagi nggak ada yang bisa saya lakuin gitu, gitu kali. Makanya lebih memilih menutupi semua itu dengan kata-kata ya udah. Ya udah gitu, nggak ada lagi, maksudnya mau kayak gimana lagi gitu, bukan nutupin itu lebih kayak Mengalihkan. mengalihkan mungkin, iya gitu, karena terlalu mikirin juga nggak baik gitu ya, jadi kayak ya udah buat apa gitu, diupain gitu sih. Oke, tapi kan sebenarnya tuh kalau misalkan kita mengalami suatu kejadian, apa yang kita rasakan itu harus tervalidasi. Ya maksudnya buat apa ya, biar kita tidak itu tadi balik lagi ke traumatis itu sendiri kan. Traumatis itu kan kita memendam yang seharusnya sudah kita ikhlaskan gitu kan. Yeah. Nah dengan tadi kamu bilang ya udah untuk bertujuan mengalihkan gitu kan, daripada harus ribet-ribet begini begitu gitu kan. Nah itu selain tidak ada lagi yang kamu lakukan, tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan untuk membenahi itu ya, itu juga sebenarnya mengalihkan perasaan yang seharusnya itu divalidasi sih sebenarnya. Dan itu mungkin bisa saya bilang jadi salah satu faktor ya, faktor kenapa rasa traumatisnya itu masih sering betah. Mungkin di sini kamu kayak mikir titik apa sih yang masih dipegang gitu kan, yang masih terpendam sampai oh muncul lagi gitu. Padahal sebenarnya ya walaupun kamu belum merasa kayak megang banget ini, tapi dengan perasaan kamu yang kamu simpan, udah kamu keluarin, udah kamu ungkapin, entah itu sebenarnya kan ungkapin apa ya, bukan masalah ya, ungkapin perasaan yang kamu alami itu bukan harus banget konselor kan, dengan cerita temenmu atau dengan cerita ke orang-orang keluarga, itu kan termasuk kan dalam hal memvalidasi apa yang sudah kamu rasakan, ya kan. Nah jadi sebenarnya di sini mungkin kita udah mulai bisa nih ya kan? Karena tadi ada beberapa yang sudah kita coba. Yang pertama bingung, terus yang kedua traumatis ini, terus udah mulai nih melihat nih benang merahnya kan. Nah kalau misalkan yang traumatis ini berarti ada perasaan yang masih sampai yang bersangkutan juga udah nggak bisa lagi. Terus juga kalau nggak cerita ke teman juga kadang lebih kasihin ke teman sih, karena teman punya apa ya, punya salah juga, kayak bilang salah satu saya gitu, dia banyak cerita yang hubungan orangnya gini tapi bukan diutarain hal yang sama juga, karena ya oh iya mungkin dia masalahnya berat gitu, mungkin dia tipe orang yang nggak bisa dipendem gitu. Sedangkan saya kan kayak oh ya udah cuma cuek aja gitu, sebenarnya sih kayak gini aja gitu. Tapi dalam saya bilang orang mau cerita mah ada gitu, tapi untuk apa gitu, ini pilak ini bu ya pilak. Jadi ke apa ya, saya tuh nggak mau dengerin ini sih, dengerin apa namanya, ada orang dengerin cerita saya mungkin nggak jelas gitu. Saya lebih baik ya udah teman saya kenapa gitu. Saya lebih teman saya sih, harganya juga gitu, mungkin lebih berat dari saya. jadi itu jadi satu ya, faktornya kan kenapa masih ada gitu. Nah di sini tadi kan bilang untuk menyampaikan itu ke orang yang bersangkutan pun susah gitu kan. Sebenarnya tadi sih udah dibilang kalau misalkan validasi perasaan itu nggak harus banget ke orang yang bersangkutan gitu. Dengan orang lain yang kayak iya sih memang seharusnya dia nggak begini gitu kan, dia harus mikirin perasaan juga gitu. Nah itu termasuk validasi apa yang kamu rasakan, dan itu sebenarnya nggak membantu banyak dalam hal penyelesaian masalah ya. Karena walaupun udah tervalidasi pun masalahnya kan tetap ada, dan itu akan jadi ya nasibnya akan jadi angin lalu gitu kan. Cuma dalam hal traumatis itu berpengaruh. Kadang lebih bingungnya tuh kadang kayak kalau ngomong kayak gini tuh takut kayak itu, misalnya validasi, takutnya divalidasinya itu dalam hal yang buruk gitu.
Kayak misalkan Gimana? mungkin saya terlalu banyak cerita ke orang yang ketemu saya jadi takut karena takutnya dia apa, saya terlalu banyak cerita ke dia, oh ini orang sering cerita gitu ya. Jadi kayak pas dia ketemu saya, ntar saya ketemu dia bukan ngobrol sama cerita cerita gitu, paham kan maksud saya gitu Iya. ya gitu. Jadi saya lebih lebih mengutamakan untuk kayak, oh ya udah saya ketemu teman saya lain ya saya ngobrol aja biasa gitu, bukan untuk mungkin untuk ngobrol hal lain gitu. Karena nyari validasinya takutnya sih, kalau takut validasinya mungkin yang buruk. Sih negatif Iya gitu, karena ada keseringan gitu ada kan. sinyal ya gitu. Ya, tapi jadi salah satu apa ya, bisa dibilang cara sih buat mengurangi rasa traumatis itu kan. Iya. Karena ya perasaan yang terpendam itu ibarat buang angin, Iya. semakin ditahan semakin sakit, malah nantinya akan muncul penyakit-penyakit baru yang seharusnya Iya. itu nggak ada gitu. Iya. Nah, itu yang pertama. Terus otomatis paling mengajarkan kita harus belajar juga untuk mengikhlaskan. Iya. Mengikhlaskan bukan hanya tentang kejadian yang bikin kita sakit hati, Iya. tapi mengikhlaskan juga apa yang udah kita dapat. Hmm. Maksudnya kan kejadian itu kan yang dia lakuin. Hmm. Nah, so kita harus kayak belajar untuk menerima kalau misalkan emang apa yang saya hadapi ini adalah untuk evaluasi kedepannya gitu. Jadi bisa dibilang ya bisa dibilang cuma rubah arah pikirnya aja sih Iya. untuk lebih positif kedepannya gitu kan. Iya. Nah itu kalau untuk soal traumatis. Nah kalau untuk soal bingung, tadi kan traumatis sudah dijabarin Iya. ini. Nah menurut kamu ini deh, menurut kamu untuk diri kamu sendiri ke depannya, ketika tadi 2 poin itu sudah diutarakan, soal traumatis apa yang akan kamu lakukan untuk menghadapi itu, menyelesaikan mungkin bisa dibilang bahasanya. Mungkin saya bakal coba ini orang baru. Apalagi sekarang udah ada kesempatan untuk ketemu orang baru gitu. Jadi saya mulai pelan-pelan lebih banyak interaktif dengan orang itu. Karena jujur saya tipe orang yang jarang interaktif sama orang gitu. Jadi kadang dia ngechat saya baru balasnya saat kemudian gitu atau apa gitu. Tapi saya mungkin mau mencoba kalau menunjukkan ke dia kalau saya mau tertarik ke dia dan mau mengubah jalur hidup saya itu sih. Ya kalau untuk masa lalu saya mencoba buat ini sih pelan-pelan lupain karena berbekasnya lumayan parah gitu. Mungkin ya saya mulai coba buat tidak menggubris gitu. Kadang juga kan mantan saya suka kabarin saya lagi kan atau apa yang gitu gitu. Itu karena bikin saya kesel sih karena saya udah gak ada hubungan apa lagi sama dia gitu. Tapi saya lebih ke nggak menggubris, nggak ngechat, nggak apa gitu gitu sih. Karena emang dari kemarin sih juga nggak kayak gitu sama, tidak melakukan hal itu kepada mantan saya. Karena kalau diladenin, ntar ketika dia ada orang baru, ya saya ditinggalin lagi. Jadi buat apa juga gitu. Saya nggak pernah meladenin lagi, nggak pernah ada apa-apa dari awal. Dan saya capek juga gitu, terlalu menyendiri terlalu lama. Saya mulai coba pelan-pelan gitu untuk merubah hidup saya dan mulai benar kata Pak Anan tadi, mulai apa namanya, menerima gitu, memberi kesempatan kepada orang lain gitu. Jadi ya poin pertama tadi udah dijawab juga kan. Iya. Iya. Apa yang step kedepannya gitu. Iya. Nah terus mungkin sini saya memberikan saran. Oke. Kalau misalkan soal yang tadi, ketika kamu mencoba untuk melakukan interaktif yang lebih gitu kan pada orang baru, di satu sisi orang lama masih menjadi bayang-bayang, mungkin bisa dibilang masih menjadi momok menyeramkan yang masih kadang muncul gitu kan. Nah sebelum dirimu dengan orang baru itu memulai suatu step ya, ya mending benar-benar di clearing dulu aja yang momok menyeramkan itu. Karena ya takutnya traumatis yang sebelumnya itu malah bisa
bisa dibilang berdampak sih ke orang baru itu. Misal udah mulai kabar-kabaran terus tiba-tiba ngilang terus langsung dituduh segala macam, Oh itu iya, kan iya. termasuk kan Iya. dari dampak buruk Iya. yang sudah mengalami sebelumnya. Iya. Terus kalau misalkan tadi kamu merencanakan ini itu gitu kan, tadi ada beberapa yang sudah kamu rencanakan ke depannya. Nah, kalau misalkan ada satu step yang memang menurut kamu sudah sesuai dengan apa yang kamu rencanakan tadi di awal, apa yang bikin kamu Lebih ke menerima keadaan aja sih. Jadi saya lebih banyak menerima dengan lapang dada gitu. Kalau misalkan ternyata things not goes as it show gitu, kayak ya hidup tidak, sesuatu tidak berjalan seperti seharusnya gitu. Ya udah gitu. Saya, oh iya, berarti mungkin kesempatan itu akan datang di lain waktu. Jadi saya lebih ke banyak lapang dada gitu. lebih melatih diri Ya, dengan keikhlasan. ya, gitu. Mungkin itu Oke, kita sudah menemukan garis benangnya dari tadi poin di awal. mana? Ya, poin pertama, kamu akan mencoba untuk memberikan percaya, Ya, berikan rasa kepercayaan kepada orang baru, dan menutup semua kesalahan, ya, traumatis yang berat itu. ini. Bagaimana caranya? Kenapa jadi amin? Ya nggak apa-apa. Bagaimana caranya ya kamu menghilangkan traumatis yang kamu rasakan itu kan? Ya, Dengan beberapa step tadi. ya, Ya, yang pertama adalah ketika traumatis itu muncul, lebih mengikhlaskan. Terus yang kedua, mencoba untuk validasi kalau misalkan apa yang kamu rasakan itu memang benar-benar sudah sewajarnya gitu. oke. Karena kan ada orang yang dia merasakan sesuatu, dia nah dari itu ya tadi karena ada beberapa orang yang dia ketika merasakan sesuatu dia malah judgement, malah menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah dirasakan, padahal nggak semua kasus itu salah dirinya gitu. Maksudnya ada beberapa kasus yang memang itu dari pihak eksternal gitu, itu dari pihak dirinya yang memang itu yang harus kita apa ya disini bilang kita perhatikan situ kan. Kalau misalkan kenapa ya itu alasannya juga kenapa alasannya terus validasi ya, itu trauma. Dan untuk step selanjutnya ya kan, mungkin kita sudah menemukan Ya mungkin sudah menemukan step yang apa ya, lebih tepatnya tuh oh ya mungkin ini yang harus dilakukan gitu sekarang gitu, karena kita nggak tahu sampai kita udah nyoba kan gitu. Iya gitu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah memilih saya sebagai transfer pada malam hari ini. Ya betul. Ya, terima kasih ya Pak Hanan ya. Jadi ya syukron, terima kasih banyak. Ya sama-sama. Kita akan menutup ini dengan bacaan Alhamdulillah. Oh saya keluar nih. Oke. Enggak udah segitu aja. Makasih ya.